Lagu ini tuh kan emang melekat banget sama film itu. Bener. Terus kalau aku sedihnya tuh kenapa, karena waktu aku recording aja aku kayak, stop dulu dong, stop dulu," gitu. Apakah lebih sulit untuk me-remake sebuah lagu atau lagu sendiri? Remix sih kayaknya. Remake lebih susah. Ternyata aku kayak ngerasa, ternyata gue salah nih gitu. Ternyata gue salah gitu. Iya. Nyeselnya tuh satu, jadi dulu tuh aku dipaksa buat belajar pitch perfect. Kan nggak semua penyanyi bisa pitch perfect kan? Bener. Oh, kamu tuh pitch perfect? Enggak dong. Oh, enggak. Buset. Enggak. Pengen. Dulu mama tuh sampai please ke papa gitu, demi biar dia bisa masukin anaknya ke sekolah table manners dan segala macam. Wow. Jadi dulu aku waktu SMA, aku benar-benar waktu SMA aku benar-benar kalau misalnya libur SMA, aku sekolah, tapi sekolah table manners. OG Podcast barengan sama Willy Winarko. Hari ini barengan sama Mahalini. Yes, selamat datang di Opal. Yes, seru banget. Yes. Lucu kantornya. Wah, terima kasih dan pasti congratulations sampai menutup mata. Aku pengen nanya deh, pertama kali ngedengar lagu itu kapan? 2006 berarti. Oh, Kan, oke. iya, Pas rilis ya. Pas rilis, aku dulu ngikutin banget, jadi bener-bener nontonnya nggak cuma sekali. Yes. Nah, orang kan pada yang nonton yang kadang ada yang katanya ada yang nonton series di TV kan. Iya, betul. Aku malah enggak, aku yang aslinya. Filmnya tuh ya zaman dulu ya. Wah, rasanya gimana pas pertama kali ngedengar dulu? Karena masih bocil kayak Iya, Kak. iya. Jadi nggak yang sekarang paham arti segalanya kan. Waktu itu kan paling lebih ke fokus ke filmnya. Iya, benar. Soundtrack-nya denger, cuman sekarang kalau denger tuh jadi flashback aja. Wah, gila sih. Gimana rasanya mereka ulang kembali sebuah lagu yang dulu didengar pas masih kecil gitu loh ibaratnya. Sedih sih kalau aku. Oh, why? Soalnya apa ya? Kan lagu ini tuh kan emang melekat banget sama film itu. Bener. Terus kalau aku sedihnya tuh kenapa? Karena waktu aku recording aja aku kayak stop dulu gitu. Stop dulu karena udah mau nangis gitu karena kebawa feel dulu nonton sama keluarga, nonton sama mama, masih ada mama kan. Sekarang udah nggak ada. Feelnya masih kebawa itu. Terus sekarang ya udah pada nikah semua ya. Kakak aku nanti nikah, aku juga. Jadi udah pada nikah semua, udah pada di Bali, udah pada mencar semua. Jadi nggak, kekeluargaannya tuh jarang lah kita bisa kumpul gitu. Wow, tapi bener sih, banyak kalau misal aku ngeliatin, kan ini baru keluar, podcast ini keluar tuh sekitar 3 hari lalu baru dirilis gitu kan videonya, dan aku ngedenger atau membaca komentar-komentarnya juga kan mereka punya cerita sendiri terhadap lagu ini gitu kan, dan pastinya Lini juga punya dan akhirnya bisa menyanyikannya kembali gitu kan, dan video klipnya juga kalau misalnya kita ngelihat di situ kan terjejer tuh, kalau aku lihat family support systemnya Lini sendiri gitu kan ya. Bisa ceritain dikit nggak sih tentang video klip tersebut? Jadi mungkin banyak orang juga yang masih belum move on sama filmnya, dan aku pun juga nggak move on sama filmnya karena itu benar-benar membawa kenangan masa kecil aku lah gitu. Iya, benar. Jadi kenapa aku memilih konsep kekeluargaan, konsep support system kayak gitu, karena aku rasa nggak semua orang bisa ngerasain hal yang sama kayak aku. Terus juga sebenarnya aku membawa point of Mahalini di sini gitu, bukan point of Kaca atau point of si film itu. Jadi aku benar-benar nyimpang aja, maksudnya nggak ngebawa film itu tuh ke lagu Sampai Menutup Mata versi aku. Jadi aku membawa versi Mahalini di sini gitu. Jadi point of view aku gitu. Jadi point of view aku tuh aku pengen bawa Sampai Menutup Mata tuh benar-benar diartikan benar dengan orang gitu. Kalau dulu kan denger ini tuh lebih ke ini tuh film My Heart nih gitu. Kalau sekarang tuh enggak, emang gue ngerti aja sekarang lagunya gitu. Karena kan My Heart udah 2006 ya. 2006. Sekarang udah 2024. Jadi aku ngebawa lah tentang si family itu. Gimana cara kita bersyukur bahwa hidup di dunia ini tuh banyak orang yang sayang sama kita gitu. Terus juga kan liriknya tuh mungkin sekarang orang baru ngeh lirik-liriknya ya. Kalau dulu kan pasti lebih karena ada film, fokus ke film. Terus kebawa vibes si Luna dan Pharrell yang dingin-dingin, terus main basket, terus apa gitu kan. Nah sekarang tuh bener aku pengen
merubah itu gitu. Jadi nggak kebawa ke film itu gitu ya. Yang lu denger ya versi mahal ini gitu. Lebih ke gimana rasa kita bersyukur terhadap orang-orang yang di sekeliling kita, rasa terima kasih kita, rasa apa kayak kita janji sama mereka bahwa kita akan menyayangi mereka sampai aku menutup mata nanti gitu. Dan pastinya sama banget sama liriknya dan juga rasa sayangnya itu jadinya bisa keluar di sini gitu kan ya, versi dari Lini sendiri gitu. Kalau kita track back juga tentang proses pembuatannya itu kan tadi kamu bilang katanya hampir nangis, ada rasa emosional juga disuka. Berarti kan itu challenge juga tuh kan gitu ya. Gimana tuh cerita pada saat lagi di studionya? Jadi mungkin banyak orang juga yang bertanya kok Mahal ini suka banget nangis ya. Enggak, sebenarnya enggak gitu. Enggak gitu. Maksudnya tuh gini loh, dimana mungkin mereka belum ngerasain yang namanya berkarya lewat hati kali ya. Jadi apa yang akan dibawakan itu ya harus diresapi dulu kan gitu. Harus relatein dulu nih sama diri sendiri gitu. Jadi pada saat itu waktu recording lagi kepikiran aja dulu nih nyanyiin lagu ini tuh benar-benar yang sama keluarga, sama nonton bareng-bareng kakak-kakak, terus sama mama. Terus yang ngenalin aku film ini juga mama udah nggak ada. Jadi yang kebawa gitu loh. Jadi kok sedih gitu. Terus waktu itu ngebawa aja gimana caranya lagu ini aku bisa transfer ke orang-orang yang ku sayang. Waktu mereka denger tuh mereka tahu oh ternyata Lini sesayang itu sama kita gitu. Ternyata dia peduli walaupun dia cuek banget sebenarnya gitu. Terlihat cuek gitu ya. Ya kan love language orang berbeda-beda. Di sini diperlihatkan nih gitu. Bahwa love language kamu ke keluarga tuh seperti ini dan betul. Everybody can see gitu. Dan ini kan lagunya yang dibikin Teh Meli tahun 2006. Apakah sempet ngobrol terus kayak gimana tuh pada saat obrolan? Nah itu dia sebenarnya itu enggak. Aku tuh nggak izin nggak apa awalnya. Karena kan itu pasti lewat label to label kan, bukan itu kan udah urusan label to label kan sebenarnya. Betul. Awalnya itu aku ngomong ke A&R aku karena aku awalnya di push untuk ciptain, misalnya lagunya mana kan, karena apa-apa kan biasanya aku lagu sendiri kan. Terus mereka mungkin nggak enak kali ya ngasih lagu orang lain. Padahal aku selalu minta mana nggak apa-apa kasih aja, gue denger dulu, ntar kalau nggak ada yang pas bisa diganti kan gitu. Nah udah terus mereka udah ini lagi ada lagu apa kan, terus ada satu lagu yang mereka tunggu-tunggu aku buat rilisin tapi aku nggak mau, aku bilang udahlah ntar aja gitu, udah jadi songbank aku aja dulu gitu. Terus aku bilang bosan ya kalau misalnya aku rilis lagu ciptaan sendiri, aku bilang gitu. Karena jujur dari awal tuh aku nggak sama sekali kepikiran untuk pengen nge-remake lagu. Karena kayak sekarang kan remake gitu kan. Aku nggak pengen sebenarnya awalnya. Karena apa ya, udahlah masih ada lagu sendiri aja gitu. Tapi ternyata aku jenuh. Jenuh nulis. Enggak jenuh apa ya? Aku tuh jadi mikir strategi gitu kalau misalnya lagu sendiri. Strategi gue nextnya apa ya? Gue tuh harus nextnya gini gimana ya gitu loh. Iya. Gitu. Terus makanya saat itu aku bilang lah ke Mas Hefri A&R, aku bilang remake aja kali ya gitu. Tapi sebenarnya dari album Fabula pun aku udah diminta buat remake lagu. Tapi aku nggak pernah mau karena nggak dapet lagu yang bisa aku bawakan sesuai dengan memori aku gitu, sesuai dengan cerita hidup aku gitu. Betul. Waktu itu kalau nggak salah aku denger lagu ini lah tiba-tiba tuh di mana ya, aku lupa deh, TikTok atau di radio atau di mana gitu, ke play terus kayak, terus aku langsung memori aku waktu kecil tuh langsung kayak gitu, kayak gitu. Aku langsung bilang ke Iki waktu itu sebelah aku, saya aku mau remake lagu ini sih gitu. Langsung ini sih. Cuman walaupun ini lagu sebenarnya susah banget ya. Benar. Nyanyinya harus slow, nyanyinya harus nahan banget. Mahal ini tuh nyanyi tuh nggak boleh yang teknik gitu di sini. Nah makanya waktu itu terpilih lagu ini gitu, terus akhirnya recording dan segala macam. Aku menentukan musiknya dan segala macam. Aku bilang lah pada saat itu, aku bilang Mas aku nggak mau ngerubah kemanisan lagu ini. Aku gak mau yang terlalu apa-apain lagu ini gitu. Tapi tetap kita bawa kekinian. Jangan kita bawa versi plek-ketiplek. Kalau plek-ketiplek itu kan namanya jiplak ya. Kayak gitu. Ibaratnya ya udah bisa mendengarkan versi yang lamanya gitu kan. Betul. Terus kita kan cuma punya waktu di lagu tuh biasanya cuma 4 menit doang kan.
Jadi gimana cara kita tetap ada part aslinya, tetap gimana juga kita membawakan setengah part yang versi kitanya gitu. Makanya first chorus awal tuh kan tetap aku bawa versi sendu-sendu itu gitu. Oke. Terus waktu itu aku langsung ngomong lah, Mas ayo kita ini aja deh, terus musiknya gini, terus kayak aku mau musiknya begini, aku tidak mau merubah ini, terus akhirnya kita recording, jadilah dia yang belum di mastering, terus aku send ke Temeli, baru aku bilang, Teteh punten, aku bilang gitu, Teteh punten banget, aku izin aku mau kirim hasil recordingan, tapi ini belum master ya Teh, aku bilang gitu, jadi belum diapa-apain. Terus dia kayak terima kasih, terus seneng lah gitu. Oh gitu. Wah itu, dan ke Kak Aca juga? Kebetulan aku nggak kenal sama Kak Aca, terus aku kayak nggak enak gitu loh Kak. Aku harus apa ya? Aku harus gimana ya? Gitu. Iya. Belum pernah ketemu sih gitu. Iya, tapi kan dibilang ya, kalau aku lihat juga ada komentarnya gitu kayak Kak Aca, mungkin aku nggak sebagus Kak Aca di YouTube gitu kan. Soalnya biasa lah, sebenarnya aku udah tahu komen netizen tuh akan seperti apa. Misalnya aku udah pasti akan dibandingkan ya, namanya remake kan mungkin dibandingkan. Betul. Mungkin aku punya lagu misalnya Bawa Dia Kembali di remake sama orang ya pasti akan dibanding-bandingkan gitu. Iya bener Cuman ya yang aku bisa ya kan aku cuman bisa gimana versi aku aja bener gitu. Bener versi kamu, cerita kamu, emosinya juga gitu kan ya, dan menunjukkan itu. Jadi kalau misalnya kita kesimpulkan, apakah lebih sulit untuk meremake sebuah lagu atau lagu sendiri? Remake sih kayaknya. Ternyata aku kayak ngerasa ternyata gue salah nih gitu. Ternyata gue salah gitu. Nah di saat gue punya lagu sendiri dan menciptakan lagu sendiri tuh terserah gue mau apa lo gitu ke orang jadinya gitu. Betul. Ternyata gue salah. Tapi nggak salah sih sebenarnya, tapi maksudnya ada rasa kayak gitu. Cuman aku nggak nyesel. Iya. Cuma memang lebih challenge ternyata di sini. Iya, kayak aduh gitu jadinya. Iya. Agak sedikit haduh gitu. Iya. Tapi pas udah keluar, pas udah mendengarkan gitu, rasanya gimana? Puas? Puas sih. Cuman aku mau terima kasih sih sama banyak orang yang ternyata ngerti sama maksudku gitu. Kan dibalik banyak orang juga yang bilang lebih suka versi Kak Aca atau lebih dapat versi Kak Aca gitu kan, mungkin karena ya namanya mereka denger dari 2006. Cuman ternyata pesan aku tuh tersampaikan sama teman-teman yang paham bahwa ternyata Mahalini tuh menyampaikannya dengan POV-nya Mahalini gitu. Yes, betul. Ternyata beda POV-nya Mahalini itu, dia nggak bawain POV-nya film. Iya, dia bawain POV-nya sendiri. Betul. Dan pastinya ibaratnya cerita kamu juga diceritakan di dalam music videonya itu juga kan ada cerita kamu sendiri, support system kamu, keluarga kamu di situ, dan a lot of messages juga di situ kan ya. Dan kalau kita tadi kan ngomongin tentang musiknya, kita ngomongin tentang musik videonya, sekarang kita ngomongin tentang pesan dari musik videonya itu sendiri gitu. Karena kan keluarga, support system gitu. Kalau boleh tahu kan kamu you're a big star gitu. Kamu adalah you're an amazing singer gitu, an amazing musician. Aku boleh tahu nggak sih yang pertama kali nge-support kamu untuk musik itu siapa? Mamaku. Mamaku sih. Itu support system terbesarnya. Iya, karena dia yang paling tahu anak-anaknya. Jadi misalnya aku kan dulu JRP juga Kak. Jadi JRP itu manners segala macam, yang cara tutup pintu. Jadi princess lah gitu. Itu aja tuh dulu mama tuh sampai please ke papa gitu, demi biar dia bisa masukin anaknya ke sekolah table manners dan segala macam. Wow. Jadi dulu aku waktu SMA, aku benar-benar aku benar-benar kalau misalnya libur SMA, aku sekolah, tapi sekolah table manners. Iya, jadi kayak sekolah makeup, sekolah cara duduk, sekolah jadi princess. Biar anggun gitu ya. Biar anggun gitu. Tapi itu sangat berguna sekarang. Jadi kan karena misalnya aku punya tamu-tamu yang klien-klien yang itu, jadi berguna. Cara duduk segala macem gitu. Terus juga mama tuh kan pasti apa-apa kan harus izin ke papa kan. Bener. Terus dia yang ayo sekolahin musik gitu. Anak-anaknya semua di sekolahin musik, kakak-kakak semua di sekolahin musik. Semua tuh atas inisiatifnya mama. Wow. Tuh.
Dan ini juga kan kalau misalnya kamu pada saat itu kamu ngerasa kayak aduh males deh gitu, tapi sekarang kerasa gak sih? Kerasa banget sih Kak. Iya. Aku sampai nyesel banget. Jadi mama tuh dulu nyeselnya tuh satu. Jadi dulu tuh aku dipaksa buat belajar pitch perfect. Kan gak semua penyanyi bisa pitch perfect kan? Bener. Oh kamu tuh pitch perfect? Enggak dong. Buset. Pengen. Aku sama Iki kayak sayang kita latihan vokal gak sih buat kita pitch perfect gitu. Biar kita gak fales gitu. Sebenarnya gak fales, cuman kan maksudnya pitch perfect kan mencet chord apa langsung denger kan. Nah itu aku pengen banget, aku sama Iki pengen bisa. Nah waktu itu tuh mama tuh semangat banget buat nyuruh ayo dengerin gurunya gitu. Jadi guru aku tuh udah capek lah ngajarin aku teknik waktu itu, ya ngapain lu belajar teknik lagi gitu-gitu kan, itu mulu. Nah guru aku tuh waktu itu udah almarhum, namanya Pak Alit. Jadi dia ngajarin aku pitch perfect lah, terus buat kepekaan telinga aku aja gitu. Waktu itu aku yang kayak Pak gak bisa, mager banget gitu. Pak gak mau, mager banget gitu-gitu. Terus itu aku nyesel banget sih. Itu nyesel banget, sekarang aku baru sadar. Karena kan kita gak tahu jalan ya. Benar. Tapi ya itu tadi, ada satu yang dapet kan dengan table manners-nya, dengan cara kamu. Itu pasti kan berguna kan. Tapi waktu itu aku juga, kan table manners itu bertahun-tahun kan. Iya. Terus itu ada ujiannya, jadi lulus apa enggaknya gitu. Dan ujian itu tuh bisa diambil kapan aja. Misalnya, tapi misalnya semester ini kita udah kelar, ujiannya mau nantinya atau bisa seminggu lagi, bisa sebulan lagi gitu. Itu aku tunda-tunda. Kenapa ditunda? Susah? Mager aja gitu. Udah sekolah, gue table manners lagi, ujian lagi gitu. Ya udah terus ijazahnya ditunggu-tunggu gitu. Ijazahnya ya udah jadi diundur-undur ijazahnya. Tapi udah lulus. Man, tapi pas sekarang udah berkarir ternyata kayak wow ternyata seberguna itu gitu. Sometimes listening to our parents ya, kayak mendengarkan orang tua kita, kadang kita merasa paling tahu, tapi ternyata orang tua kita ada benernya ternyata. Kalau itu kan tentang mama gitu. Kalau sekarang kan juga kamu udah berkeluarga gitu ya, udah mencoba barengan sama Kak Iki juga gitu. Kira-kira ada nggak sih? Ya ini kan dua-duanya musisi, dua-duanya nyanyi gitu kan. Berarti pas sebelum tidur kayak nyanyi apa? Atau kayak ada ide bikin lagu ini apa gitu sih gitu ya? Lebih ke ini sih, kayak gitu pernah waktu bermuara tuh kayak gitu waktu itu. Terus kita tiba-tiba nyari, terus Iki dapat verse-nya, aku dapat chorus-nya gitu. Jadi kalau sekarang ini lebih ke sayang aku berhenti kali ya nyanyi gitu. Beneran jenuh banget. Iki tuh sampai kita di Bali nggak sih tinggal gitu. Akhir-akhir ini dia yang kita di Bali aja yuk gitu kalau kamu jenuh. Karena aku suka ceritakan, aku tuh lagi di fase ngerasa pengen mendapatkan sesuatu yang baru gitu dalam bermusik dan segala halnya. Sampai aku bilang sayang aku capek deh buat sekarang ini lagi deep talk yang kamu aja deh yang nyanyi gitu. Kamu aja deh yang nyanyi gitu. Aku nemenin aja di backstage kalau macam. Ada obrolannya sampai segitu ya. Terus dianya yang jangan gitu. Jangan ngomong gitu, nanti jadi beneran loh gitu. Coba ya gimana, kan namanya musisi pasti ada di fase jenuh, dan aku banyak ngobrol dengan banyak musisi di sana yang udah senior pun ternyata mereka punya fase itu juga. Butuh mendapatkan sesuatu yang baru dalam dirinya gitu. Nah, aku sama Iki tuh juga begitu, sampai yang dia tuh aku harus rilis lagu apa lagi ya? Dia kayak gitu loh ke aku, kayak saya bantuin dong gitu. Bantuin aku tulis. Ya lu nanya nulis, ya lu suruh gue tulis sama yang orang yang jenuh juga. Lu bilang gitu. Aku harus gimana dong ngasih taunya gitu. Makanya sekarang ini kita mesti pengen kita jalan-jalan atau gimana gitu. Ternyata normal ya ini fase dimana kayak nyari lagi nih, karena ibaratnya udah oke, kita udah bikin lagu, udah melakukan konser misalnya, tapi ngapain lagi ya gitu. Nah makanya kadang kemarin ini tuh aku sampai ngomong sama Iki, apa kita terlalu deket sama duniawi ya gitu. Maksudnya kan kita selalu nyari kan Kak. Benar. Kalau dikasih A kita semakin pengen A+ gitu. Betul.
udah dapet A plus Iya, lagi gitu kan. nggak pernah puas kita ya Iya manusia kan. gitu. Nah, makanya aku sempat ngobrol sama dia akhir-akhir ini, apa kita terlalu deket sama duniawi ya gitu, apa waktunya kita untuk hold dulu semua ini, terus kita deketin sama yang di atas, terus kita berduaan aja gimana. Terus dia bilang, kamu tuh masih belum 10 tahun atau berapa gitu deh. Tapi kan maksudnya Iya. fase kejenuhan orang tuh beda-beda ya gak sih? Betul. Bukan masalah 10 tahunnya atau bertahun-tahunnya Iya, gitu. Enggak, benar. tapi apa ya yang kita dapetin tuh kayak ngerasa terlalu deket sama dunia aja gitu. Oke, bener kayak ya bukan karena waktunya gitu kan, mungkin karena apa yang kita kerjakan. Iya. Kadang harus step back Iya, dikit. pegel kan tiap hari Pegel. mikirin kalau mau rilis single tuh, aduh promonya gimana lagi nih ya kan, duh konsepnya apa lagi nih, Iya, capek. Karena biasanya apa-apa tuh aku into banget Kak, misalnya aku mau rilis lagu atau apa tuh, aku kalau nggak into aku ngerasa nggak bisa bawain aja nantinya takutnya gitu. Karena kayak mati-matian nih kemarin, dia kan kayak pengennya tuh coba Lini nggak terlalu into aja gitu. Nggak bisa, mending aku nggak usah rilis aja deh gitu. Jadi kamu memang apa ya, strateginya dipikirin, lagunya dipikirin, in every step itu kamu ada di situ gitu ya. Karena kan kita yang bawain. Kalau Iya, misalnya iya. kita nggak bisa kayak gitu, kalau aku pribadi mungkin orang lain bisa. Kalau aku pribadi aku nggak bisa karena aku yang akan bertanggung jawab atas lagu tersebut gitu loh, karya tersebut gitu. Iya. Gimana aku bisa bawain kalau aku aja nggak tahu karyanya tuh belakangnya seperti apa gitu loh. Tapi itu ya berarti sesayangnya itu sama karirnya, sama fansnya gitu yang akan mendengarkan sampai mau gitu, karena kan ya posisi Mahalini bukan di posisi yang harus mikirin itu juga kayak. Harus dong. Oh, tapi harus ya ternyata Harus. ya di situ, dan masih mau lah gitu untuk melakukan seperti itu. And that's great gitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin keluarga, sekarang kita bakal ngomongin ke keluarga yang mungkin baru apa ya, yang selalu mensupport kamu, yaitu Mylins. Nah, kan kita ngomongin tentang fans atau mungkin pendengar kamu gitu ya, pasti kan mereka juga sangat besar suka banget gitu sama lagu-lagu kamu and you as a singer gitu. Gimana sih caranya untuk seorang Mahalini bisa menjaga hubungan antara Mahalini sama teman-teman yang mendengarkan? Sebenarnya itu aku selalu punya koneksi sama mereka gitu sih. Koneksi itu dalam arti walaupun kita nggak keep in touch tiap hari atau nggak tiap ini aku harus ketemu harus ini, karena kan kita punya kesibukan masing-masing. Tapi gimana caranya setiap aku mau rilis lagu tuh aku kasih mereka kayak clue-clue. Jadi setiap aku mau rilis lagu tuh ada interaksi aku sama mereka. Jadi mereka juga senang akunya interaksi gitu sama mereka. Walaupun mereka juga pasti tahu kalau aku jarang posting, nggak aktif gitu. Cuman setiap aku rilis lagu atau apa kan mereka seneng tuh. Betul. Jadi aku punya ada interaksi sama mereka. Terus dengan itu juga kemarin sampai menutup mata tuh aku libatkan mereka kan, kayak gitu-gitu. Terus karena kan maksudnya ya aku terima kasih banyak banget sama yang support aku apa adanya pada saat itu. Kayak ngerasa, terus waktu itu aku ngerasa masih ada di fase rendah lah gitu, fase capek dengan dunia ini gitu. Akhirnya aku melibatkan mereka lah, karena mereka mensupport aku juga gitu. Terus juga kalau misalnya aku lagi keluar kota, aku lagi mungkin di Jakarta pun, gimana bisa nyempetin buat ketemu kalau memang bisa ketemu gitu. Di barikade gitu-gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting nggak apa-apa, bisa. karena kan menghargai kan. Iya, betul. Kalau nggak di barikade biasanya awalnya tuh biasanya bisa ya Lin di barikade atau nggak bisa ya Lin ketemu gitu. Ternyata sampai bawah nggak bisa, ya udah si sorry aja gitu. Dan ternyata mereka juga apa namanya ya mengikuti lah atau mengerti lah gitu, ya saling mengerti satu sama lain gitu kan. Terus juga aku bilang apa, selalu nitip pesan lah buat selalu tetap positif. Maksudnya jangan ada war gitu ya. Biasanya kan sesama fans gitu ya. Betul. Ya udah happy aja gitu. Jangan pusing lah gitu. Kita juga berkarya juga kan biar happy. Dan di music videonya tadi kan udah disinggung dikit bahwa di situ ada pendengar kamu juga, ada fans kamu juga gitu. Itu prosesnya gimana tuh untuk kayak begitu? Aku nggak tahu ya mereka itu tahu atau enggak, karena sebenarnya waktu itu aku suruh untuk tim
jangan kasih tahu ya gitu. Oke. Jangan kasih tahu ya kalau ada gue di situ. Tapi pas aku keluar ada mereka. Kelihatan dong. Iya. Terus pas aku shoot ternyata kacanya kebuka. Ya. Ini gimana sih? Oke. Gitu. Terus waktu itu juga mereka nggak tahu kalau aku bakal kasih surat ke mereka gitu, kayak gitu-gitu. Ya ternyata pas aku tuh ekspektasinya waktu itu nggak ada yang nangis, Kak. Ya ngapain nangis, cuman surat doang. Biasanya kan nangis tuh kita ngobrol, terus yang deep talk, terus yang gitu kan. Kayaknya Anda tidak peka tuh kalau pasti nangis lagi lah. Minis. Enggak. Enggak ya? Enggak, menurut aku mungkin mereka kayak cuman senyum-senyum gitu. Sampai yang waktu itu aku bilang ke Mas Efri dan lain-lain, aku bilang kalian jangan mengharapkan untuk nangis ya, karena surat itu aku tulis bener-bener bergantian. Misalnya Mylins dulu yang shoot, sebelum Mylins aku tulis dulu buat Mylins. Oh my god, di situ juga. Di situ juga. Bu. Jadi di situ juga aku nulisnya. Rasanya kayak apa tuh ya kalau aku jadi Mylins kayak gitu. Oke. Ini aku pas buat ada papa aku tulis. Oke, ini siapa nih shoot next nih? Dion misalnya kakakku kan. Yeah. Oh buat Dion tulis gitu. Aku tulis semua di hari itu juga. Di pas syuting itu juga. Nah makanya waktu itu aku bilang ke mereka semua, kalian jangan mengharapkan mereka menangis. Jadi takutnya mereka ngeharapin kan. Jadi pokoknya ini aku pengen MV ini natural aja semuanya. Jangan ada yang berani nyuruh mereka baca 2 kali ya gitu. Karena biasanya feelnya nggak dapet, ya kan. Betul. Aku sebagai yang pernah main film aja tuh ngerasa, karena aku bukan pemain film ya, karena jadi ngerasa ini nggak bisa nih gue dikasih acting nih gitu. Bener, take pertama tuh udah harus dapet gitu. Karena aku bukan pemain film. Terus aku ngasih treatment itulah ke mereka gitu. Takutnya kan mereka awam atau gimana. Terus aku bilang kalau misalnya mau kasih suratan kosong aja di awalnya. Jadi pura-pura baca kalau mau shoot baca ya gitu. Jangan jadi pas shoot mau lihat ekspresi mereka ya kasih aslinya gitu. Iya. Gitu. Oke, dan jadilah musik videonya seperti itu. Kalian kalau mau lihat tulisannya tuh ada di belakang MV-nya. Jadi harus nonton, makanya harus nonton sampai terakhir. Kalau nggak gitu ya nggak tahu tulisannya apa kan. Jadi ya aku bilang terima kasih banyak, semoga semoga aku bisa sayang sama kalian sampai menutup mata apa gitu aku bilang. Aku lupa deh sampai menutup matanya gitu. Meleleh itu pasti tuh di situ. Kok nangis? Nah, aku tuh nggak pernah Kak ngelihat papaku nangis yang sampai gitu, nggak pernah. Tapi nggak tahu itu kagak dimasukin yang dia pegang dada begitu di MV-nya, nggak dapet kali ya syutannya bagaimana. Nah papaku, jadi pas aku masuk, papaku tuh yang sampai buka tuh sampai yang gitu. Aku kok nangis sih? Jadi aku yang kaget gitu loh, karena aku nggak berekspektasi bahwa kan mereka kan ya udah, aku ekspektasinya ya udah makasih sayang peluk keluarga gitu doang. Ternyata sampai sebegitunya gitu. Gila sih, dan pastinya ya disitulah ceritanya dapet. Semoga juga teman-teman yang menonton juga dapet tuh emosinya, dapet tuh rasanya, bukan cuma dari Mahalininya sendiri tapi juga dari teman-teman yang membaca gitu kan, dari pendengarnya atau Mylinsnya juga gitu kan. Dan ini kan berarti udah rilis, udah bisa ditonton. Kalau aku boleh tahu, berarti setelah ini apakah akan ada nggak tahu konser lagi kah? Atau mungkin ada apa lagi? Tadi sih katanya masih bingung ya, masih. Kayak mau tinggal di Bali aja deh. Oke. Iya. Mau healing kayak aku. Enjoy life, iya kan? Kayaknya enjoy life. Mencari sesuatu lah kayak biar aku bisa mendapatkan moodku kembali lah. Amin. Kayak kalau kamu dibilang kayak you're doing a good job, you're doing an amazing job, apa yang kamu rasa? Hah? Gitu? Itu kakak ngomong gitu misalnya ke aku gitu. Emang iya gitu. Kayaknya aku gitu. Masih ada rasa itu ya? Ya iyalah pasti. Tapi kayak kan ada namanya imposter syndrome ya. Itu gimana tuh? Imposter syndrome tuh kayak padahal you're doing a really good job, you're doing an amazing job, tapi lo ngerasa kayak enggak deh, kayaknya masih belum deh, masih kurang. Biasanya gitu kan. Orang yang jago atau yang
berkarya dengan luar biasa gitu kan, pastinya itu kadang-kadang suka kena itu. And I think you're doing an amazing job. I think you're lovely gitu. Kena itu gitu gue. Yeah, hopefully it works. Anyway, kita balik lagi ngomongin tentang Mylins gitu ya. Ada nggak sih Mylins yang memang se-effort itu? Misalnya kayak mereka datang dari mana ke Jakarta hanya untuk menonton Mahalini gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Mylins Malaysia pernah. Wow. Apa sih, Brunei itu ya? Brunei. Dari Brunei. Kayak gitu-gitu. Terus kalau dari dalam kalau di Indo paling biasa ada yang dari Bandung. Bandung tuh sering banget bolak-balik Bandung Jakarta mereka, atau nggak Jakarta Bandung. Terus dari banyak sih, dari Lampung, terus dari mana ya? Sering sih kayak tiba-tiba angkat tangan, aku dari Mylins dari sini. Terus tiba-tiba Mylins official nge-tag ada Mylins Makassar yang kesini gitu, misalnya tuh pada ikut gitu. Wah gila sih. Jadi Mylins ini memang lumayan ya, effort juga ya untuk ke kamu gitu kan. Dan and that's why ya itu juga dari cerita-cerita Lini juga tadi, sampai kamu masuk ke promonya, sampai mau masuk ke musiknya, itu juga apa ya, love language juga kan. Itu kan act of service juga kan. Maksudnya sorry ya guys kalau aku cuek banget gitu. Karena kan aku diem aja tuh kayak nonjok orang kan Kak mukanya. Aku tuh lihat teman-teman aku tuh iri tahu. Karena kayak kok mereka bisa ya kayak gitu. Kok mereka bisa ya kayak gitu. Bener. Aku dengan hati aku tuh udah senyum nih sebenarnya. Tapi muka aku tuh senyumnya setengah gitu. Pas aku lihat video, kok begini sih? Padahal gue ngerasa yang hi guys gitu. Tapi enggak gitu, di video tuh ternyata aku jutek banget gitu. Mukanya memang muka jutek. Iya kan, jadi kadang menyesali, terus aku merasa gimana cara aku untuk enggak kayak gitu ya, gitu. Tapi enggak bisa bener, gitu. Bener. Kadang tuh udah berusaha tapi terlihat kayak ini bukan aku sih gitu. Tapi of course itu tadi ya, rasa sayang kamu dikasih dari situ tuh, ibaratnya act of service-nya gitu kan. You give your all 100%, 110%. Itu kan bukan cuma buat kamu tapi buat Mylins juga, untuk yang mendengarkan gitu. I think itu sangat very beautiful sih. Wah. Oke. Ada satu pertanyaan trivia buat kali ini nih. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu tapi cuma 15 menit aja, kamu mau ngapain? Mau ketemu mamaku kan 15 menit tuh, tapi sama keluargaku. Rame sebelum ketemunya sebelum fase-fase kita masih yang aku masih bocah dijailin, masih bocil-bocil, masih naik sepeda main layangan kan aku dulu gitu, kayak gitu-gitu. Terus ya pengen ketemu aja, pengen bareng-bareng aja lagi. Entah apa yang diobrolin nggak tahu, cuman pengen ketemu aja, pengen ngerasain vibes masa kecil aja. Nostalgia tuh memang luar biasa sih. Dan dan mungkin penonton video klipnya Mahalini ini juga bisa bernostalgia bareng-bareng, bisa merasakan rasa-rasa kasih sayang dulu ya, gitu. Bener. Sekarang udah pada kerja semua, udah pada nikah, udah pada punya anak, kesibukan masing-masing. Ya tapi kita masih sayang, kita masih gitu. Punya rasa sayang di hati kita gitu kan, untuk mereka yang jarang-jarang. It's lovely. Anyway, terima kasih banyak kali ini sudah main bersama kita. Mungkin as a closing boleh ngobrol ke Opal Gang, minta mereka denger sampai menutup mata. Boleh. Hello Opal Gang, mungkin yang belum dengerin sampai menutup mata versi aku, jangan lupa buat didengerin di semua digital platform kalian. Terus juga kalian bisa nonton sekalian MV-nya aja biar kalian ngerti versi Mahalini itu seperti apa. Jadi kalian bisa nonton MV-nya di YouTube-nya Hits Record. Thank you. Lovely. Nah, as a closing juga, karena memang di musik videonya kan pada baca surat. Nah, sekarang saatnya Mahalini ngebaca surat dari teman-teman. Nah, di belakang nih, di pohon kita, ini di belakang kita nih, ada beberapa surat-surat tuh. Kita baca bareng kali ya, gas ya. Ayo. Dari Vita Kaunia _588. Ini terima kasih selalu mempersembahkan karya-karya yang begitu indah. Semangat terus ya Lin. Semakin sukses ke depannya, ditunggu selalu karya-karya selanjutnya. Sehat-sehat Lin, bahagia selalu. Miley selalu ada untukmu, menyayangimu, mensupportmu selalu. Aku gak bisa diginiin, aku menahan.
Oke, dari Hana.alphabet. Lini, thank you udah menyanyikan lagu. Kenapa jadi lagu Bodek Bali? Ya udah, gak apa-apa. Lini, thank you sudah menyanyikan lagu Bodek kembali. Benar-benar suatu harapan dari banyak orang, termasuk saya yang kehilangan orang terkasih dan ada harapan sama Tuhan. Bisa gak sih bawa dia kembali ke kita gitu walau sebentar. Sekali lagi makasih untuk lagu yang sangat deep, menyampaikan betapa kita rindu akan sosok yang sudah tidak ada bersama kita. Satu lagi ya. Mana ya? Ini deh. Dari gitar.idiata. Malam hari ini pesan aku cuman pengen Lini bahagia. Lini jangan pernah dengerin omongan orang lain yang jatuhin mental Lini. Dan pengen Lini terus berkarya. Jangan pernah mikir kalau Lini bakal berhenti berkarya karena Lini banyak banget yang cintain. Walaupun di luar sana ada aja yang gak suka sama Lini, tapi percayalah lebih banyak lagi orang yang sayang sama Lini. Bahagia terus ya. Bisa orang begitu ya? Oke, thank you so much buat Mylins pesan-pesannya. Terima kasih banyak. Pokoknya I love you guys so much. Semoga kita terus bisa kompak dan semoga aku bisa hidup lebih lama biar bisa kasih kalian karya sebanyak-banyaknya. Thank you, Opal Gang.